Demokrat lahir kanggo rakyat, nyambung suara masyarakat. Wong-wong cilik hang dibelani, dadi payunge Banyuwangi. Demokrat lahir kanggo rakyat, nyambung suara masyarakat. Wong-wong cilik hang dibelani, dadi payunge Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Banyuwangi 1 TV. Ketemu lagi dalam program Resu, Rehat Sore di Banyuwangi 1 TV. Apa kabar ya pemirsa? Mudah-mudahan pemirsa dimanapun berada tetap diberikan kesehatan, lahir maupun batin. Semua upaya dan niat upaya baik seluruh pemirsa dan siapapun di luar sana yang melakukan hal baik dimudahkan, dilancarkan, amin. Ya. Sore ini kita akan bahas tema ulang tahun Partai Demokrat. Partai Demokrat kali ini berulang tahun yang ke-23. Tentu ada banyak yang mesti harus kita gali terkait dengan salah satu partai yang cukup mewarnai pemerintahan Indonesia ini. Tapi kami kali ini tidak membahas ke pemerintahan Indonesia. Kebetulan kami di Banyuwangi ada Partai Demokrat tersebut, dan hari ini saya bersama Ketua Partai Demokrat Banyuwangi, Bapak Michael Haryanto. Selamat sore Pak Michael, apa kabar, sehat? Ya, selamat sore Pak Bintoro, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, suasana kebatinannya luar biasa pemirsa. Wajah Ketua Partai Demokrat di Banyuwangi ini sumringah. Mudah-mudahan bisa menyumringahkan seluruh pemirsa Banyuwangi 1 TV, masyarakat Banyuwangi, seluruh Kabupaten Banyuwangi. Baik, pemirsa, saya akan menyampaikan ungkapan selamat ulang tahun dulu kepada Pak Michael. Selamat ulang tahun ya Pak Michael. Mudah-mudahan Partai Demokrat di Banyuwangi bisa mendapat dan diterima oleh masyarakat Banyuwangi dan terus menjadi nilai manfaat banyak orang. Baik, saya akan tanya dulu mungkin kepada Pak Michael, bagaimana menyikapi kemudian dalam kondisi ulang tahun Partai Demokrat di Banyuwangi. Ya, terima kasih Pak Bintoro. Sebelumnya saya ucapkan ya selamat sore pemirsa Banyuwangi 1 TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Pak Bintoro, saya sangat senang karena saya sudah hampir 15 tahun selalu merayakan ulang tahun Partai Demokrat. Dan hari ini, tahun ini, ya 9 September kemarin, Partai Demokrat berulang tahun. Termasuk juga pada kesempatan ini 9 September ulang tahun Partai Demokrat dan juga hari ulang tahun Bapak Presiden RI yang ke-6, Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ya. Selamat ulang tahun Pak SBY. Semoga panjang umur dan sehat selalu bersama keluarga besarnya. Amin, 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 amin. Luar biasa. Jadi Pak Michael sudah menyumringahkan diri, kemudian menyumringahkan internal, bahkan pucuk pimpinan sebagai penasehat Pak SBY juga diharapkan sumringah dalam rangka ulang tahun Partai Demokrat di Indonesia. Tentu di Banyuwangi juga akan merayakan ulang tahun itu ya Pak Michael. Ada persiapan apa kira-kira Pak Michael? Ngomong soal Partai Demokrat ini, Pak Michael ini kan orang yang mengendalikan bahkan ketua Partai Demokrat di Banyuwangi. Kenapa sih Pak memilih Partai Demokrat itu? Mungkin bisa diceritakan awal-awalnya bagaimana itu Pak? Memilih Partai Demokrat itu Pak. Ya, terima kasih. Saya awalnya bukan orang politik. Ya. Saya pengusaha
Dan kebetulan saat itu Bupati Ratna, ya saya agak dekat ke beliaunya, saya dipercaya menjadi ketua PSSI. Ya. Ya, ketua Persewangi pada saat itu. Karena beliau mengharapkan meminta saya supaya bagaimana Persewangi ini bisa maju. Nah, saya itu. Nah, pada saat itu pemilik klub bola itu menurut survei sangat digandrungi dan punya masa, memang real. Ya. Masa sepak bola saat itu real. Nah, pada saat saya ketua PSSI dan tahun 2009, ya kan ada pileg. Ya, berbarengan dengan pileg waktu itu ya Pak. Ya, beberapa pileg. Saya karena tahu bahwa ketua PSSI itu banyak masanya, selalu dideketin orang-orang politik. Nah, saya tidak mau karena yang pertama teman saya banyak di berbagai macam partai politik. Saya tidak mau masuk ke dalam politik praktis. Nah, tetapi ada satu ya teman lah yang selalu ingin ketemu saya, ya, calon DPR RI pada waktu itu. Saya menolak terus. Sehingga apa? Di tempat ini saya punya air, hotel itu, betul. Ya sama beliaunya disewa semua, dikontrak semua, sehingga tidur di sini selama pileg itu, ya. Sehingga saya ketemu. Ada kesempatan ngobrol ya Ketua ya? Ngobrol-ngobrol ketemu menyampaikan, politik itu ini, kalau Pak Michael selama ini tujuannya untuk membantu rakyat, hanya satu, harus tahu dan ngerti tentang politik itu kan itu. Ya. Padahal saya tahu ngelihat, tahu sendirilah. Ya. Semua masyarakat itu tahu ngelihat kelakuan orang politik saat itu. Ya. Bahkan sampai sekarang mungkin ya. Image-nya kurang baik pada saat itu. Banyak mungkin yang nggak percaya kepada orang politik. Orang politik itu ya, banyak omongannya besar. Ya. Orang politik itu cuma mau kebutuhan aja mencari rakyat. Setelah jadi ya tidak pernah memikirkan rakyat. Jadi meyakinkan rakyat ke situ itu susah. Termasuk saya juga saat itu. Saya nggak mau dekat-dekat orang politik, menakutkan pada saat itu. Ya kan? Ya. Jadi saya berusaha tidak mau, tapi beliau getol mendekati saya menjelaskan mengenai tentang politik. Akhirnya saya sedikit tergelitik. Ya, tergelitik, ngerti ya sudah oke, saya mau belajar. Apa sih itu politik, sehingga saya menjadi timnya. Ya. Timnya beliau. Ya, kebetulan saya juga dekat dengan Bupati, lebih enak. Saya turun-turun ke masyarakat, lebih enak. Ya. Dan intinya saat itu beliau sudah jadi DPR RI. Anggota itu DPR juga RI. bagian dari dukungan Pak Michael waktu itu? Bukan Partai Demokrat. Oh ya, bukan. ya. Partai lain pada saat itu, saya belajarnya dari situ. Nah, setelah itu selesai, ya sudah, karena saya hanya memenangkan beliau dan beliau berjanji katanya saya program-programnya itu melalui saya, ya saya nggak ada tujuan apa-apa karena saya sebagai pengusaha tetap yang penting saya sudah mulai tahu tentang politik itu. Nah, setelah pileg ada pilpres kan begitu? Ya. Nah, ada pilpres. Politik lagi ya Ketua. Politik lagi. Saya dicari-cari di lapangan, saya ngelatih bola, ikut latihan itu dicari oleh tim pemenangan. Tim pemenangan saya tolak. Enggak lah. Saya enggak terjun di politik praktis. Saya ingin bagaimana bola ini maju di Banyuwangi. Karena melalui bola ini saya juga kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya bola. Saya bisa membayangkan, bukan main kalau bola Persewangi pada saat itu dibina dengan baik dan terkenal, itu bisa mengangkat Banyuwangi. Masyarakat Banyuwangi. Saya lihat itu masyarakat seluruh pelosok, waduh, rakyatnya itu suka bola. Bahkan anak-anaknya itu lebih baik main bola daripada belajar. Iya. Ketika cita-cita masuk Persewangi, nggak sekolah pun nggak apa-apa, asal diterima di Persewangi. Bukan main. Antusias masyarakat ke bola itu bukan main. Sehingga saya memikirkan dan bicara kepada Bupati, ini kalau pemerintah tidak campur tangan, kasihan anak-anak kita sudah mengorbankan sekolahnya, tapi sepak bola tidak dibina, tidak ada harapan ke sana. Padahal saya bayangkan orang itu akan menjadi hebat, orang kaya, bisa kaya, orang kerja bukan main.
Intinya saat itu saya hanya konsentrasi di bola. Tapi mereka getol juga tim ini, yaitu tim pemenangan Pak SBY Budiono. Ya. Indonesia Bisa. Ya. Pada saat itu IB ya. kan itu kan, Indonesia Bisa. Saya datangin orang Surabaya, datang gini, saya diajak. Siapa Indonesia Bisa? Tim pemenangan Pak SBY Budiono. Ya. Ya. Ketika menyebut nama Pak SBY, kebetulan saya idolanya Pak SBY. Oh gitu. Ya. Ya. Kalau kita melihat pada saat Pak SBY jadi presiden, wah bukan main. Waktu itu kan belum jadi presiden ya? Presiden. Oh sudah 2009. ya? Oh iya betul. Ya. Kan Pak SBY kan 2004. Ya betul. Nah, 2009 mau pemilihan yang kedua. Ya. Nah, Baru Pak Michael masuk ya? Iya, bukan masuk ke partai, tapi ditawarin pemenangan SBY Budiono saat itu. Ya. Nah, saya terus didatangin, sudah Pak Michael ikut-ikutan saja. Ikut dulu lah, ya. supaya tahu. Saya diajak ke Surabaya, nemuin tim pemenangan Indonesia Bisa yang diketuain pada saat itu mantan ketua Partai Demokrat, Profesor Subur Budi Santoso. Oh, ya. Nah, saya ke Surabaya, dengarkan visi misi ya nanti ke depan untuk negara ini dan untuk Banyuwangi. Dan saat itu saya bukan menjadi ikut timnya, tapi langsung saya didaulat menjadi ketuanya. Di Banyuwangi. Langsung dikeluarkan SK-nya itu saya bilang saya enggak bisa, saya enggak pernah ikut-ikut seperti ini. Ya. Akhirnya karena saya pada saat itu dipaksa dan demi juga saya kecintaan kepada Pak SBY saat itu, ya namanya idola kan repot ya. Kita kepingin nanti Pak SBY seperti ini. Akhirnya ya sudah saya terima mandat ini untuk kemenangan Pak SBY Budiono. Saya lakukan kegiatan-kegiatan ya di tempat ini, kita kampanye pertama ini di tempat ini, di air ini. Ada 20 ribuan orang yang mulai dari kota sana muacet di sini. Jadi masyarakat, Pak SBY datang, Pak SBY datang. Padahal kita lokal saja gitu kan, ngadakan seni dan sebagainya. Ya kita ngadakan satu-satunya yang ngadakan kampanye presiden itu ya di tempat saya yang paling besar. Iya, di Banyuwangi. Ya, di Banyuwangi saat itu. Dan itu awal Pak Michael masuk di dunia partai gitu Pak ya? Bukan, saya masuk bukan ke partai politik, tapi Pak SBY-nya. Oh Pak SBY-nya, ya. Saya kan namanya idola, senang. Ya gimana lagi ya kan itu kan. Ya sudah di Surabaya ketemu Profesor Subur, bicara banyak, akhirnya ya sudah saya terima mandat sebagai Ketua Indonesia Bisa, pemenangan SBY Budiono. Setelah saya selesai, Pak SBY di Banyuwangi yang menang, semua Pak SBY jadi presiden, saya ke Jakarta nemui Profesor Subur. Nah, Profesor Subur, sudah Prof, saya sudah selesai menjalankan tugas. Ya, alhamdulillah di Banyuwangi juga menang. Ya, dan Pak SBY jadi presiden. Saya terima kasih atas pembelajaran ini dan selesai tugas saya. Saya ingin menunggu program-program untuk rakyat saja, saya bilang gitu. Saya tidak minta apa-apa. Saya hanya minta supaya yang dijanjikan program-program untuk rakyat itu jalankan saja. Supaya rakyat saya Banyuwangi itu ada perubahan kesejahteraan. Demokrat lahir kanggo rakyat, nyambung suara masyarakat. Wong-wong cilik hang dibelani, dadi payunge Banyuwangi. Demokrat lahir kanggo rakyat, nyambung suara masyarakat. Wong-wong cilik hang dibelani, dadi payunge Banyuwangi. Karena walaupun saya tidak di dunia politik, mindset saya mau menolong, saya tahu, ngerti. Kita itu begitu kaya Indonesia ini kan itu kan. Mampu seharusnya untuk mensejahterakan rakyat itu mampu. Nah, sehingga saya ya tolong Banyuwangi diperhatikan.
Nah, ketika selesai, langsung Profesor Subur, Pak Michael mau tidak membantu Partai Demokrat katanya. Ya. Partai Demokrat gimana partai itu? Saya nggak pernah tahu mengenai partai. Ya ini lagi Partai Demokrat di Banyuwangi lagi kacau. Mana itu? Pada saat itu Profesor bilang begitu. Ini banyak mosi tidak percaya dan harus diganti. Pak Michael mau nggak kira-kira membantu? Waduh Prof, saya nggak ngerti apa-apa. Bagaimana caranya ketua apa boleh? Saya ini kan satu minoritas. Saya bilang begitu kan? Bahwa apa bisa jadi ketua partai? Profesor masih hidup beliaunya sekarang ini. Wah saya sehat sekali. Tadi sudah lama saya kepingin ketemu beliau. Ya, Profesor Subur. Partai Demokrat itu nasionalis religius. Tidak memandang suku agama. Yang penting siapa orang itu mau memikirkan negara ini, memikirkan rakyat, itu ada kesempatan yang sama untuk menjadi ketua partai. Ya karena saya mulai belajar, mulai dari Pileg dan Pilpres, saya sedikit ada ketertarikan tentang politik itu. Yang dulunya saya nggak suka, nggak senang kepada orang-orang politik, bukan ternyata orang-orang politiknya, bukan politiknya. Kepada orang-orang politik, saya sekarang mulai tertarik bahwa politik ini bisa mengubah nasib rakyat, kan itu, bisa membantu rakyat. Itu di dunia ini melalui partai politik, apalagi di Indonesia yang menentukan itu ya kekuasaan itu partai politik. Sehingga ya coba Prof, saya akan pikir-pikir, saya akan rundingan kepada keluarga. Nanti kalau keluarga mendukung, saya akan mencoba untuk masuk ke dunia politik. Nah, setelah itu saya ke Jawa Timur, ketemu ketua Jawa Timur, saya ceritakan, saya disuruh Prof gimana ini kesempatan, beliau mendukung pada saat itu. Dukung, ya sudah kalau Pak Michael mau membantu Demokrat silakan. Nah itu, akhirnya saya mulai mendekatin katanya PAC nama saat itu. Saya ingin mencari, saya nggak kenal semua, saya cari yaitu PAC yang ada di Banyuwangi. Saya cari, saya ajak ngomong. Saya menyampaikan ini loh, mari saya mempunyai visi misi ke depan, program ke depan tentang ini. Saya sudah mulai mengerti tentang politik ini, satu-satunya cara kalau ingin besar, partai politik ini harus menang, harus besar, sehingga bisa menentukan pengambil kebijakan. Semua sudah percaya kepada saya, kembali lagi ada faksi-faksi waktu saat itu, ya kan, ada yang ketua lama, punya teman di sana, ya mempengaruhi saya tentang etnis, tentang agama, provokasi lah pada saat itu. Jadi saya tidak boleh menjadi ketua Partai Demokrat. Kalau atasan Pak SBY boleh, ya di tengah ada sekitar DPP di situ ada yang masih rasis. Ya pada saat itu ada oknum bukan partainya, ada oknum. Dan di DPD juga begitu, masih ada. Sehingga paling gampang itu ya, oh ini begini-gini, jadi nggak bisa. Mulai 2009, ya 2010, 2011, ya saya tidak diberi kesempatan. Padahal itu sudah waktunya ganti ketuanya, tidak beri kesempatan. Dan calon yang dipercaya oleh PAC itu hanya saya, nggak ada calon lain. Kesulitannya itu ketika mau mengadakan musyawarah namanya, musyawarah cabang itu kendala-kendala muncul. Karena nggak ada yang muncul itu incumbent sama saya. Oh gitu ya. Kan itu. Sedangkan saya ada oknum-oknum di sana, ya, yang tidak menghendaki saya. Ya pada saat itu ada yang ketua baru, ya, itu ya kurang berkenan ke saya. Jadi saya tidak boleh maju, kan itu. Kalau Pak Michael tetap maju, muscap tidak akan dilaksanakan katanya, kan itu. Ada utusan datang, menemui saya nggak kenal, katanya diutus oleh Ketua Umum Partai Demokrat Pak Anas Ubaningrum pada saat itu. Instruksi dari pusat kira-kira. Katanya begitu, suruh menemui saya. Saya ditemuin. Pak Ketum minta supaya Pak Michael tidak boleh nyalon. Loh alasannya apa?
Ya pokoknya tidak boleh, walaupun menang SK tidak dikeluarkan katanya. Lah saya disuruh, saya bilang begitu. Saya sama Profesor Subur diminta begini, kenapa dulu saya tanyakan tidak ada syarat-syarat seperti ini. Ya. Jadi itu saya ketemu utusan ketum ini bilang seperti itu. Pokoknya Pak Michael tidak boleh maju. Kalau maju tidak akan terjadi pemilihan. Ya saya ini gimana ini? Orang PAC mengharapkan saya untuk menjadi ketua DPC. Tetapi saya nggak boleh. Saya katakan, saya nggak mundur, tapi saya nggak bergerak. Ya. Saya bilang gitu. Saya tidak bergerak sudah. Kalau saya mundur, saya sudah janji kepada ketua PAC punya program ini. Bagaimana? Saya nggak tanggung jawab. Begini saja sudah. Saya nggak turun, anggota saya ajak ke sana semua. Saya tidak, waktu itu kan ada yang dinginepkan karantina. Ya, di karantina supaya nggak ngebas dan sebagainya kan itu kan. Ya. Di karantina begini sudah, orang-orang saya semua ambil. Di karantina kita butuh 7 saja. Supaya sana menang. Ya. Ambil di sana semua sudah. Saya enggak, itu silakan diambil, di karantina diapakan. Silakan. Kan begitu kan? Ya. Akhirnya dengan cara seperti itu turunlah surat untuk muscap. Di Banyuwangi. Di Banyuwangi. Ya. Ya, karena saya masih bilang diberi kesempatan karena orang saya sudah dikarantina di sana. Woi, katanya saya dengar itu ya. Wah, dibaiat, kasih uang, diapakan, disumpah dan sebagainya. Sudah mereka percaya diri kan itu. Itu akhirnya kita ngadakan mucap. Saya ikutin saja karena saya bukan mengejar suatu kekuasaan. Saya tahu cara membesarkan partai ini. Berbuat untuk menolong rakyat kan itu. Itu saja. Kalau urusan jadi sudah saya serahkan ke sana. Hanya mucap perhitungan suara dihitung, alhamdulillah PAC 100% memilih saya. Luar biasa. 100% ya. Di luar dugaan ya kan. Ya. Jadi nggak ada 100% milih saya. Itu kan 25. 19 milih saya, 5 itu karena meninggal, PLT. PLT-nya kan diganti orang-orangnya ketua incumbent, fraksi-fraksi semua otomatis kan ke sana kan itu kan. Sama DPD, DPP ikut sana. Saya 19, full ketua PAC pada saat itu full milih saya padahal sudah dikarantina di sana. Sudah ada terobosan agar tidak Pak Michael tidak jadi kira-kira gitu ya Pak. Sekretarisnya datang di sini. Pagi ngancam, fraksi DPR RI juga datangnya. Diancamin semua ketua PAC di situ nginep malam, tengah malam jam 12 tidur, jam 4 dibangunin lagi, disumpah lagi, pokoknya ditekan-tekan begitu ya. Sampai saya datang pagi itu salaman dingin semua ya, teman-teman. Itu seru itu gitu. Akhirnya ketika saya menang, itu pun enggak langgam kan itu. Sekretaris DPD bilang, udah dimarahin semua pengurus DPD Jawa Timur. Kok bisa? Kita itu malu padahal dia turun sendiri. Turun sendiri sekretarisnya. Kalau saya turun, tidak ada yang kalah katanya. Katanya PAC. Iya di tempat lain. Kalau di Banyuwangi kita lihat aja. Itu cerita setelah acara. Wah ditekan begitu, sekretaris bilang begitu. Ya lihat saja katanya. Kita lihat buktikan di Banyuwangi katanya. Nah, setelah saya menang, tetap saya ditekan, suruh pecatin semua PAC. Alasannya ketua? Ya karena dia tidak nurutin kehendaknya suruh milih sana kok milih saya gitu. Sekarang bayangkan, PAC yang memilih saya suruh pecat. Ini partai apa kalau diurus seperti itu kan? Tidak memikirkan kepentingan partai supaya besar, tapi kepentingan ambisi sendiri pengurus. Itulah yang ada kadang-kadang masih ada oknum seperti itu. Kan itu. Hanya kepentingan diri sendiri untuk kekuasaan, untuk cari uang. Jadi partai tidak pernah dipikirkan. Saat itu. Jadi saya disuruh pecat PAC. Yang sudah dibayat, sudah diomongin itu. Akhirnya saya waktu itu Pak D. Saya ada kesempatan jadi ini karena Pak D jadi ketua DPD. Pada saat itu belum Pak D, masih oknum
Ya. Oknum itu yang mau main-main lah ya. Ya. Itu pokoknya tidak mikirkan kemajuan partai, tapi untuk cari sesuatu. Nah, kan Pak D gubernur, kan tidak mungkin cari duit Ya. untuk itu. Jadi Pak D memberi kesempatan saya selama dipilih. Pak D bilang, selama dipilih oleh PAC, silakan Pak Michael maju, gitu kan? Ya. Pak D bilang begitu. Sehingga saya maju itu karena ya Pak D, Ketua DPD menginstruksikan itu. Akhirnya ya saya coba saja, saya tidak terlalu frontal untuk mengambil semua karena supaya muscap itu diadakan. Ya. Nah, akhirnya saya bilang Pak D gimana? Kita itu loh mencari massa. Kita itu mencari kader. Kenapa kader ini yang setia ingin membesarkan partai kok malah dipecat? Ya. Ya karena Pak D tidak mau bentrok dengan sekretarisnya. Pak D bilang, sudah Pak Michael, tenang saja, ganti saja. Biarkan ketua PAC itu yang menunjuk Ya. penggantinya kan itu. Saya sebetulnya hati saya nggak tenang, tidak bisa lah direkayasa seperti itu. Ini kan tidak ada keberanian ya untuk menyatakan kebenaran, kebesaran partai itu nggak ada Ya. saat itu. Tapi karena saya baru, saya bilang ke Pak D ada alternatif lainnya supaya memilih orang-orangnya, saya panggil semua gimana. Karena dia sudah saya beritahu, yang penting kan jadi anggota Ya. partai, jadi pengurus. Ayo bareng membesarkan barang, beliau legowo, kita ganti. Padahal belum ada musancap apa-apa, diganti. Semua itu suruh ganti. Nah, setelah diganti, SK-nya baru turun ke saya. Kan itu, SK-nya turun. Pertamanya saya dibenci, tidak disetujui oleh DPP. Ya, DPP-nya nggak setuju, saya jadi, akhirnya ya saya ketika saya tunjukkan justru saya paling dekat mungkin ya ketua DPC dengan ketua umum pada saat itu. Sampai saya dituduh saya orangnya ketua umum kan itu. Padahal saya masuk partai bukan ketua umum dan sebagainya karena Pak SBY. Iya, iya. Saya difitnah, katanya saya membela ini dan sebagainya kan itu. Saya bilang katakan, bahkan saya tahun 2000 pada saat kongres di Surabaya, saya nggak tahu saya tahun berapa itu, saya diimbuskan oleh sekretaris itu yang nganu saya itu, Pak Michael mau orangnya bukan mendukung Pak SBY. Oh gitu, isukan gitu ya? Isukan itu, bukan orangnya Pak SBY. Bahkan saya ngucap di sana, kongres, saya tidak dikasih kamar. Ketua DPC dikasih kamar, saya ngelihat di situ, langsung sekretaris di depan saya itu mengatakan begini, wah lucu sekali. Udah nggak ada perintah saya nggak boleh kasih kamar nih. Saya nggak dapat kamar. Saya nggak dapat kamar. Nggak dapat. Ini nggak apa-apa. Saya punya rumah di Surabaya saya katakan itu. Nggak masalah saya nggak kasih kamar nggak masalah. Tapi waktu itu Pak Michael ada kedekatan khusus nggak? Pernah ketemu atau mungkin sudah pernah berhubungan dengan Pak SBY waktu itu? Oh nggak tahu, nggak pernah. Padahal belum pernah ketemu ya? Belum pernah. Pak SBY juga nggak kenal saya. Tapi keyakinan, kekuatan untuk bisa menjadi seorang kader di partai itu luar biasa waktu itu ya? Karena Pak SBY-nya padahal diserang dari DPP, DPD kan gitu ya Pak ya? Ya, karena selama saya ikutin acara Pak SBY walaupun nggak pernah ngobrol, kan kita ngikutin. Itu bukan main. Pak SBY itu, tidak pernah mengatakan, tolong semua kader bagaimana cara menang. Kan politik kan bagaimana cara menang. Tapi Pak SBY tidak. Kalau ingin menang, berbuatlah baik kepada rakyat. Perhatikan rakyat sekitarmu. Bahkan beliau saya merinding itu, perhatikan anak-anak cacat. Cari solusi bagaimana bisa bekerja. Bukan main. Jadi hal-hal positif, aura positif yang selalu dilontarkan oleh Partai Demokrat dan Pak SBY. Sehingga tidak mungkin saya belok kanan, belok kiri, lebih baik saya keluar dari itu yang ada serap ya Pak Michael ya? Iya. Ketika di kongres, saya sudah tekad, saya mau mundur saat itu. Kenapa waktu itu? Kan sudah masuk di jajaran itu Ketua. Iya, tapi kan saya kan disiksa saya oleh gitu ya? Karena sekretaris. rebutan atau mungkin apa, sikut-sikutan gitu ya Ketua ya? Oh ya bukan, karena mungkin kita melakukan kegiatan kalah pamor mungkin Ngeliat itu sehingga saya dimusuhin oleh sekretaris itu, bahkan pernah diajak gelut dan sebagainya gitu kan. Ini kok partai begini, terus saya difitnah katanya begini-begini. Saya ke kongres, saya mau mengajukan surat mundur. Saya nggak mau, karena apa? Saya yang menentukan pimpinan DPRD waktu itu. Saya nggak dapat pimpinan, tapi kan saya nggak nyalon.
Saya sampai 2019 nggak nyalon saya. Ya. Saya anggap Satu saya jadi periode, ketua ya. partai karena saya pengusaha lah ya. Ya. Saya ikut membantu saja. Nah, saya sebagai pimpinan kan mengusulkan ketua partai, pimpinan, Ya. ya kan? Saya ngajukan 3 kan 3 syaratan kan? Ya. 1, 2, 3. 1 kriterianya gini-gini, yang terbaik 1, Ya. 2, 3 kan gitu. Ya. Nah, yang dipilih pimpinan itu yang nomor 3. Terus Malah- cerita sama orang-orang, biar rasa Pak Michael, biarkan malu. Saya pimpin yang terjelek katanya. Waduh, ini apa-apaan itu. Ketua fraksi diatur. Akhirnya terus saya apa? Untuk apa menjadi ketua partai ini? Kalau seperti itu, Ya. tidak ada hak. Kecuali saya itu main-main di partai ini boleh. Ya. Saya nunjuk ketua pimpinannya pakai duit atau ini boleh kan itu kan. Kan sudah tahu, sudah track record selama saya memimpin partai ini, saya tidak pernah main-main duit. Ya. Saya tidak pernah. Tetapi saya dikerjain gara-gara merasa ya nggak suka itu aja. Ya. Suka nggak suka, akhirnya itu. Saya mundur, mau di Surabaya, mau mengajukan mundur, nggak taunya mungkin Tuhan masih memberikan kesempatan pada saya Ya. saat itu. Ini belum pernah saya ungkapkan ya, Ya. tapi ini kebenaran. Sebelum saya mengajukan mundur, saya dicari oleh Ketua BPKK. Ya. Waktu itu almarhum Jenderal Pramono Edipo mantan iya. Kasat. Saya dicari ajudan beliau, ya orang yang dekat beliau nyariin. Saya nyari-nyari, tanya-tanya, Pak Michael Ketua Banyuwangi yang mana? Banyak cuari saya kayak cari DPO orang itu, cuari. Saya terus ada teman-teman, Pak Michael dicari itu orangnya Pak Jenderal katanya. Saya dicuari, ada apa? Gak tahu dipanggil. Saya ke situ, saya dipanggil. Pak Michael ya, saya kan nggak kenal, Ya. kenal. Siap, Jenderal saya bilang begitu. Saya nggak kenal, pejabat DPP saya nggak kenal. Ya. Nggak ada yang kenal saya. Saya tanya Pak Jenderal saat itu, gimana Pak Michael? Saya sudah nurunkan intel-intel saya katanya. Saya selidikin bahwa Pak Michael itu cinta Partai Demokrat katanya. Ya. Langsung begitu. Sekarang begini, saya tidak mau ada yang merusak Partai Demokrat Jawa Timur. Pak Michael berani nggak melawan orang-orang yang merusak partai ini? Gitu. Terutama waktu itu nunjuk ke oknum itulah ya. Oke. Berani nggak ngelawan nanti? Saya diam. Apa ini dipancing untuk ngelawan atasan atau gimana? Saya diam. Ya. Tanya, gimana? Berani nggak ngelawan orang yang mau merusak partai ini? Saya diam aja. Wong saya tujuannya mau mundur. Ya. Terus yang ketiga, tanya terus 3. Gimana? Sekali lagi saya tanya, berani nggak? Kalau Pak Michael tidak berani, sudah layak Pak Michael mundur. Untuk apa di partai ini? Kalau tidak berani mengungkapkan kebenaran. Oh, kalau ditantang seperti itu. Saya takutnya kan ngelawan, pikirnya ngelawan atasanan itu kan. Iya, iya. Akhirnya saya ngomong Pak Jenderal, maaf almarhum beliau. Saya terakhir, saya dekat sama beliau. Karena beliau itu yang memberikan semangat pada saya. Jenderal, saya itu tidak hidup di partai, saya katakan itu. Saya walaupun nggak jadi ketua partai, saya lebih nyaman juga bekerja lebih bebas. Saya cari duit lebih enak. Saya bilang, nggak ada yang saya takutkan, siapapun saya nggak takut. Ya. Mau dipecat sekarang, mau apa. Nggak ada yang saya takutkan karena saya tidak tergantung partai ini terhadap oknum itu. Ya. Saya katakan begitu. Saya nggak ada yang saya takutkan. Kalau begitu, tolong selamatkan partai ini. Ini, kalau ada yang mengganggu Pak Michael, lapor saya, ngomong begitu. Saya karena saya dipersulit oleh oknum-oknum itu, saya bilang, oke, saya siap Jenderal, saya tujuannya sama, ingin membesarkan partai ini. Tapi saya beri wewenang sesuai dengan wewenang saya di DPC. Masa saya menentukan ketua fraksi aja nggak bisa? Iya. Saya bilang gitu. Terus saya untuk apa? Lebih baik saya mundur saja. Untuk apa? Saya nggak difungsikan begitu. Sudah, semua wewenang DPC lakukan. Saya tanggung jawab. Mulai saat itu Ada dukungan. Saya enggak ada dukungan, enggak ada sama sekali. Saya hanya apa yang saya lakukan saja. Hanya saya makin lama makin dekat beliau dan beliau juga tahu apa yang saya lakukan. Bahkan 2 kali kesini nginep sini. Ya. Ya, bahkan saya ajak acara petik laut di Muncar. Diajak datang ya ke Saya ajak ke sana.
waktu itu video call sama Bu Ani. Kita komunikasi pada saat itu. Bu Ani, kapan-kapan ikut ke Banyuwangi. Ikut, saya kok enggak diajak katanya. Waduh, beliau itu yang waktu ketemu di mana? Di Pacitan, beliau langsung ngomong sama saya, nanti ya kita ngadakan kampanye pertama di Banyuwangi, kita ulang kejayaan tahun 2024 dimulai dari Banyuwangi. Siap, Bu, kami siap itu. Gak taunya Pak Jenderal datang dulu ke Banyuwangi, marah-marah, kok nggak bilang-bilang, nggak ngajak gitu kan. Wah, saya ajak makan kuliner di warung 5 Pak Jenderal itu, senang saya ajak makan ansli gitu Itu nggak ada rasa kayak gengsi seorang jenderal Kasat itu enggak. Wah, bukan main seperti bapak saya. Sehingga ada kedekatan gitu sama Pak Michael. Sangat dekat sekali, tahu karena kita mengungkapkan semua. Saya nggak ada tujuan main-main apa-apa. Jadi beliau juga backup saya. Bahkan saya pernah mau diganti itu. Saya pimpinan 2019 itu, saya mau nggak ditunjuk. Ya ada oknum-oknum itu dibayar, ini, saya mau nggak dijadikan, nggak jadi pimpinan kan itu kan. Tahu kan waktu itu kan BPKK terakhir kan ngesain, dilihat Banyuwangi, kok bukan Michael gitu kan, langsung marah, kenapa ini kok bukan Michael, panggil, ada Pak Michael difitnah gini, bukan fitnah waktu itu, ini yang membiayai, membiayai ternyata yang membiayai Partai Demokrat bukan Michael, orang lain katanya. Waduh, kok orang lain? Ngomong apa ceritanya? Tanya kepada masyarakat Banyuwangi, siapa yang membiayain partai ini, yang membesarkan partai ini, orang itu lain tahu. Siapa yang bergerakan itu kan. Kita macam katanya bukan Michael itu hanya pegawai, hanya pesuruh katanya. Diungkapkan di sana yang membiayai ini. Makanya pimpinan itu sesuai usulan yang membiayai Partai Demokrat. Keluar Pak Jenderal marah saat itu. Sebelum klarifikasi, saya tidak mau untuk menandatangani ini. Saya dipanggil. Klarifikasi begini-begini, akhirnya terbalik 100%. Apa yang difitnahkan di sana itu 100%. Kebanyakan ada partai politik itu enggak klarifikasi, enggak apa. Apa yang dikatakan orang tokoh dianggap punya duit, itu dianggap benaran itu kan. Langsung saya diganti pimpinannya. Akhirnya karena ada Pak Jenderal, nggak jadi. Akhirnya saya diklarifikasi, ternyata saya difitnah 100%, begini-begini. Nggak ada, saya semua full, saya yang membiayain partai ini kan itu kan. Akhirnya turunlah ketua pimpinan ke saya, ada Pak Jenderal itu. Akhirnya saya kan tetap semangat selama keluarganya Pak SBY ini yang punya partai ini tetap Pak SBY. Apalagi ketum sekarang, waduh bukan main, kecintaan kepada rakyat dan kepada partai ini, saya tidak akan goyah, walaupun sekarang banyak ada kerikil-kerikil tajam lah yang memfitnah. Sekarang saya difitnah itu. Ya kan? Saya difitnah, macam fitnah, saya katanya enggak memperhatikan kiai. Ayo coba cek, kiai mana, saya paling hormat tawadu kepada kiai-kiai, gak ada. Ya, hanya kiai ada oknum lah bukannya, oknum lah yang kepingin mau menang sendiri dan sebagainya. Kalau di Demokrat, kalau mementingkan diri sendiri dan tidak baik, tidak kerasan di Demokrat. Ya kan? Kiai saya banyak di sini. Ya, banyak tahu lah. Saya tidak main-main kepada kiai. Saya justru ingin bagaimana pondok pesantren di Banyuwangi khususnya itu akan diperhatikan oleh pemerintah. Itu ada oknum kiai-kiai bahkan mengatasnamakan saya, nggak memikirkan, nggak hormat kiai, ngeklaim kalau Pak Michael nggak dipecat, kiai-kiai tidak dukung Demokrat katanya. Sekarang udah dengar kiai-kiai dukung Demokrat sudah ngomong sama sana. Enggak ada lah, kiai saya perhatikan semua, ada oknum yang sakit hati saja yang melakukan sebegitu. Ya, jadi tetap ya karena ketum percaya sama saya, masih saya tetap cinta, kecuali ketum sudah nggak percaya. Saya bukan lebih baik saya mundur. Saya tidak ke partai lain kok. Saya cuma ke partai ini karena melihat Pak SBY dan ketum, keluarga Pak SBY, kan itu kan. Jadi esensinya ketika
Pak Michael masuk di Partai Demokrat karena ada pola-pola pikir yang baik terhadap Pak SBY ya Pak ya, Pak Michael ya, dan sangat mencintai kepada rakyat dan masyarakat seluruh Indonesia. Itu yang dipakai pola pikir Pak Michael. Betul. Masuk di partai politik. Ya. Meski ada banyak lika-liku, ancaman, kendala di lapangan ketika masuk di jajaran partai politik Demokrat ini ya ketua ya. Ya. Luar biasa. Ya, kita sekarang saya coba tanyakan juga ketika Pak Michael sudah berada di posisi Ketua Demokrat Banyuwangi. Dulu mungkin saya tidak mau membandingkan, tetapi apa yang sudah didapatkan prestasi-prestasi dari mulai mungkin ada banyak para kader yang sudah duduk di DPR, mungkin bisa diceritakan ketua ketika Pak Michael sudah duduk menjadi ketua Partai Demokrat di Banyuwangi, ketua prestasinya. Iya, saya masuk ke Partai Demokrat ini ketika masuk Partai Demokrat kan kena huru-hara, kena masalah. Ya, ketua umum Partai Demokrat ya ketangkap begitu kan. Oh, ya, itu saya baru masuk gitu. Iya. Banyak hal yang membuat langsung ngedrop. Pesimis gitu. Ketika saya masuk, Demokrat ngedrop. Ya. Dedel dual semua, hancur. Wah, diserang mana-mana kan Demokrat, fitnah macam-macam jelek-jelekan. Saya masuk ke situ. Saya ini siapa? Baru masuk, belum pengalaman, dihajar seperti itu, kan itu kan? Ya. Alhamdulillah, yang lainnya ada yang 0, ada yang 1, di Jember waktu itu 0 ya. Dari pimpinan, dari ketua DPR 2, jadi 2, turun 10. Lain-lainnya amburadul, kita masih 5. Ya, 5. 4 pimpinan lagi. Saya pada yang pertama. Ngedrop, memang ngedrop, tapi 5. Sebelumnya berapa waktu itu? 10. Waktu jauh ya. Waktu punyanya Pak SBY. Ya, kita ngedrop 5 pertama kali. Saya 2012 akhir jadi ketua DPC menghadapi 2014. Kan itu kan? Saya jadi ketua partai baru 2 tahun, tidak sampai 2 tahun langsung menghadapi pemilu, kan itu. Jadi ya kita berjuang terus meyakinkan rakyat, tapi hambatan semua masalah-masalah partai itu lebih tekan lagi, ketekan, dan juga saya dimusuh bersama oleh partai-partai. Demokrat dimusuh bersama di Banyuwangi. Mana itu? Apalagi saya kan bukan pendukungnya Bupati, jadi saya dikeroyok mempertahankan 5. Ya. 2019 naik 1, mulai merangkak naik. Padahal itu ya kita tahu bukan main. 2019 itu juga kejam dan kita banyak karena kekuatan kita ya terbatas seperti itu, strateginya kurang bagus. Jadi hanya naik 1. 2024 ini kami sudah berusaha. Tapi masih belum ditakdirkan. Kita semua sudah tahu lah, masyarakat tahu apa yang saya lakukan untuk partai ini dan caleg. Kita sudah habis-habisan semua, tapi masih belum diberi kesempatan, cuma naik 1. Cuma kita berusaha, saya diminta untuk bagaimana ada DPR RI, karena tidak ada DPR RI kemarin. Saya ditugaskan bahkan sedikit gurauan, pokoknya DPR RI nggak dapat, Pak Michael langsung di PLT katanya. Sehingga kita bukan itunya, saya nggak takut itunya, tapi ya harus kita, apalagi Pak SBY. Kalau Pak SBY perintah itu sudah kita nggak bisa tidur. Supaya dapat 1, sehingga Pak SBY itu kan datang ke Banyuwangi. Itu DPC yang ngadakan itu. Biasanya kalau Pak SBY datang itu bukan DPC, bukan kelasnya DPC. Apalagi kemarin itu kan besar-besaran ya. Ada 30.000. Kita target 50.000 atau 30.000-an. Lebih di sini kita ngadakan itu, kita DPC itu yang full DPC dan Pak SBY yang backup. Lainnya betul. Ada. Ada banyak masyarakat yang menyampaikan kedekatan hubungan antara Pak SBY dengan Ketua Partai Demokrat di Kabupaten se-Indonesia itu lebih dekat dengan Pak Michael. Sebetulnya kedekatan itu seperti apa menurut Pak Michael sendiri, Pak? Ya, jadi bukan kedekatan apa, komunikasi apa. Pak SBY itu senang kalau kadernya itu benar-benar bekerja, bukan asal ngomong.
Kan itu. Ya. Selama ini saya bicara itu tidak pernah bohong. Saya tidak pernah ngomong melakukan begini-begini. Saya selalu bercerita realitas yang ada di lapangan. Ya. Ini realnya begini, begini. Ketika dijanjikan, diberitahu, diperintah saya, DPR ini bagaimana? Saya siap. Saya akan tarung. Saya akan turun. Kan gitu, supaya DPR RI ada. Itu. Nah, itu yang terakhir puncaknya Pak SBY itu percaya kepada DPC Banyuwangi. Jadi apa yang diperintahkan selalu kita mengikutin. Apalagi ketum ya. Ketum itu bukan main. Saya tahu sendiri. Pokoknya menyenangkan gitu kan ketum kan. Menyenangkan sekali dan yang terpenting itu cinta kepada rakyat. Kan itu. Jadi siapapun ada kader-kader yang ngomong ganti, wes saya kalau ketum ganti saya juga masih pikir-pikir. Gitu ya. Kira-kira kan untuk apa kalau pimpinan ketua umum partai nggak beres, semuanya pasti nggak beres. Ya. Ya. Kalau ketua umumnya itu menghalalkan segala cara, semua ke bawah akan rusak. Tapi percayalah, ketum tidak ada perintah sedikit pun bagaimana culas curang. Tetapi ketum memerintahkan, udah gampang, cintai rakyat Anda sama dengan Pak SBY. Kerja, perhatikan. Apalagi ketika ketum menjadi ketum pertama kali kena COVID-19, bukan main. Perintahnya setiap hari suatu perintah supaya mendampingi rakyat. Itulah lain daripada lain yang saya temuin orang-orang politik. Ya saya tidak menuduh yang lainnya. Selama saya ketemu orang-orang politik, hanya Ketua Umum Partai Demokrat ya Pak SBY dan ketum inilah yang memerintahkan. Kan saya kan Pak SBY dan ketum. Hanya ketum AHY inilah orang yang benar-benar cinta kepada rakyat, cinta Indonesia. Sehingga apapun orang-orang tahu saya ini mandate AHY. Semua baju, semua apapun, mic ini lihat, ini Demokrat ada tulisannya AHY ini kan, itu kan, semua itu kita bukan saya kemaru kepengin apa saya diperhatikan dan sebagainya, tidak, itu keluar dari hati saya. Seperti tidak bagian dari keluarga ya Pak ya. Iya, jadi saya benar-benar cinta kepada AHY, kepada ketum. Kenapa? Karena ketum cinta kepada rakyat. Kalau ketum tidak cinta kepada rakyat, saya pun ya sampai di sini kan begitu. Jadi selama partai ini untuk kepentingan rakyat sampai kemanapun, siapapun halangan, bahkan saya ada lagu menciptakan lagu itu ya besok kan saya akan nyanyikan. Siapapun yang menghalangi partai ini akan saya belani. Saya paling depan. Saya tidak mau partai ini diocak-acik oleh orang oknum yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Seakan-akan hebat begini-begini, padahal hanya untuk kepentingan diri sendiri, itu yang akan saya lawan. Itu. Karena saya nggak mau partai yang kita cintai ini dirusak oleh oknum-oknum yang hanya cari duit. Itu kan. Saya akan berbicara, walaupun saya nggak disenangi bicara, saya tetap berbicara. Saya lawan kepada oknum-oknum yang hanya sekedar cari uang, cari kepentingan dan cari kedudukan. Sudah bukan zamannya lagi di partai ini. Apalagi orang kondak melihat ketum AHY seperti ini, kadang-kadang nggak ngerti. Hanya cari sendiri, paling nggak ketahuan. Ketum kan sibuk, paling nggak ketahuan pakai cari-cari seperti itu. Jadi saya nggak senang. Maka di bawah-bawah itu yang main-main seperti ini udah keluar aja. Kita butuh rakyat, butuh kader, kita butuh pasukan. Tapi saya tidak mau kader pasukan yang mbalelo. Pasukan yang hanya untuk kepentingan diri sendiri, rakyat diabaikan. Saya tarung, silakan lapor sana. Saya nggak peduli. Tapi saya tidak arogan. Saya cinta kepada rakyat Banyuwangi. Saya sering katakan, lawan saya kalau Anda melawan demi rakyat. Jangan menghargai saya karena saya ketua. Tapi lihat saya ini, apa yang saya lakukan itu merugikan rakyat, merugikan partai, lawan saya, laporkan saya. Tapi kalau Anda lapor-lapor karena Anda kepingin cari keuntungan, saya akan lawan sampai kemanapun. Saya katakan begitu. Iya. Jadi pemirsa Baja 1 TV,
bincang-bincang sama Pak Michael ini banyak hal dan pengalaman yang mesti kita harus jadikan kekuatan bahwa kita harus juga memahami soal politik. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Michael, kalau ingin merubah sesuatu, kita semua harus memahami soal politik. Dan Pak Michael membuktikannya dari menjadi pengusaha, dari mulai jadi pengusaha kemudian menjadi seorang ketua Partai Demokrat di Banyuwangi. Dan sampai detik ini Pak Michael masih antusias bagaimana membangun masyarakat tentang politik agar kesejahteraan dan hal-hal baik itu terwujudkan. Luar biasa. Saya akan lanjutkan. Nah, ya Pak Michael. Jadi ini menarik, ada edukasi yang diterima oleh masyarakat. Jadi masyarakat mungkin diharapkan tidak menolak dengan apa-apa yang menjadi bahasa politik itu ya. Buktinya mungkin Pak Michael sudah membuktikannya. Hari ini Partai Demokrat dalam suasana ulang tahun yang ke-23 ya Pak Michael ya. 23. Nah ini pasti ada juga evaluasi, ulasan terhadap kader atau mungkin terhadap masyarakat secara luas. Mungkin ada yang bisa disampaikan Ketua. Ya, jadi bulan ini bulan Partai Demokrat ya. Dan besok kami mengadakan syukuran ya dengan umur yang 23 tahun ini Partai Demokrat cukup mantap. Apalagi Partai Demokrat sudah di dalam pemerintahan. Prabowo Gibran setelah tanggal 20 nanti. Ya, saya yakinlah Demokrat dapat menteri. Berarti ikut berperan aktif untuk membangun negeri ini. Ya, ini yang tambah semangat saya untuk lebih semangat lagi mengabdi kepada masyarakat. Ya, mudah-mudahan masyarakat yang mendengarkan saya ini, saya minta marilah kita percaya kepada partai politik, tapi partai politik orangnya, oknumnya yang baik. Yang mau memikirkan rakyat. Kalau hanya memikirkan siapa yang memberi, sekarang yang didengung-dengungkan, kalau nggak ada uang jangan pilih dan sebagainya, apalagi sebentar lagi ada pemilihan bupati dan gubernur, supaya masyarakat ngerti, tahu, jangan asal pilih saja. Pilih yang benar-benar mau memikirkan dirinya. Ya, selama ini kita selalu berseberangan dengan bupati, saya akuin saja. Kita tidak memilih bupati, memilih yang lainnya. Tapi sejak 3 tahun terakhir ini, selama pemerintahan Bu Ipuk, ya kami coba introspeksi apa yang kami lakukan selama 10 tahun yang lalu. Kan gitu kan. Cara-cara untuk menolong rakyat bagaimana? Akhirnya kita komunikasi dengan pemerintahan Bu Ipuk, ya Pak Sekda, ya kita sudah mulai tahu bagaimana sih untuk memikirkan rakyat. Nah, setelah saya tahu bahwa Bu Ipuk ini orang yang baik, bukan orang yang sempurna, pasti ada kesalahan-kesalahan, ya. Tetapi yang saya lihat bahwa selama pemerintah 3 tahun setengah ini, beliau memimpin Banyuwangi secara baik. Sehingga partai kami, Partai Demokrat, ya kami diperintah ketum juga untuk mendukung Bu Ipuk untuk supaya menang. Dan kami sebagai ketua partai akan tunduk kepada perintah ketum dan kami akan bergerak bagaimana Bu Ipuk ini menjadi bupati kembali dan bisa bermanfaat untuk rakyat Banyuwangi. Dan program-programnya bagus, tinggal dorongan kita, masukan kita. Kalau dulu kita mungkin bukan pengusung, ya otomatis ya, program-program kita ya mungkin saya nyadarin ya hanya didengar saja kan begitu kan. Ini mudah-mudahan ke depan karena kita ikut pengusung, apalagi saya diperintah ketum, bagaimana supaya backup full ya bupati ini, saya akan
berada di depan bagaimana untuk memenangkan bupati sehingga kedepannya saya bisa program-program saya yang untuk kepentingan rakyat saya akan masukkan kepada bupati. Dan tujuannya itu saja. Ya. Terakhir mungkin Ketua, harapan terhadap Partai Demokrat ke depan, selain tadi bicara soal bagaimana Pak Michael sendiri masuk di dunia politik dan memilih Partai Demokrat untuk sebagai kendaraan, kemudian bercerita soal prestasi dan kendala-kendala di perjalanan itu. Terakhir di momen ulang tahun ini, Anda sebagai Ketua Partai Demokrat di Banyuwangi, apa yang mungkin bisa disampaikan secara umum atau mungkin secara khusus kepada masyarakat luas? Ya, terima kasih. Saya mohon doanya supaya mengingatkan saya sebagai pimpinan tertinggi Partai Demokrat, dan kebetulan saya sudah surat rekomendasi dari Mas AHY, saya ditunjuk kembali menjadi pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi. Ya, saya mohon doa supaya saya amanah untuk memikirkan rakyat Banyuwangi. Dan semoga kedepannya Demokrat makin besar menjadi pemenang pemilu ke depan. Dan di Banyuwangi kalau menjadi pemenang, saya ikut bertanggung jawab lebih besar lagi, full untuk memikirkan rakyat. Karena saya tahu apa yang diinginkan rakyat. Program-program tentang kesejahteraan. Bagaimana rakyat harus menikmati kesejahteraan, menikmati pendidikan, menikmati kesehatan. 3 itu yang kita fokuskan. Saya yakin insya Allah rakyat Banyuwangi ada perubahan yang signifikan tentang perkembangan kesejahteraan mereka. Karena saya tahu Banyuwangi ini sangat luas sekali dan sangat banyak penduduknya, tetapi Banyuwangi juga sangat kaya. Nah, saya yakin kalau kita mengelola Banyuwangi ini dengan benar dan baik, susah untuk mencari orang yang miskin. Saya yakin itu. Nah, itulah kita akan menuju ke sana untuk mengubah nasib rakyat, tidak bim salah bim, tetapi kita akan mengawal. Karena sudah 5 tahun ini saya sudah belajar, kita akan lebih tegas lagi. Nah, dan saya yakin Bu Ipuk juga orang yang baik. Selama kita menyampaikan sesuatu program yang baik, beliau yakin pasti akan mengikuti program ini untuk rakyat. Karena saya tahu jiwa Bu Ipuk. Itu marilah bareng-bareng kesempatan ini, masyarakat Banyuwangi yang mendengarkan saya, marilah satukan kita memilih Ibu Ipuk ke depannya. Karena saya ikut bertanggung jawab. Apalagi saya menjadi pimpinan, pengawas pemerintahan. Nah itu, ada sesuatu hal-hal yang menggok kiri menggok kanan, saya juga berhak untuk meluruskan supaya rakyat tidak dirugikan. Baik, terima kasih Pak Michael waktunya, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita bincangkan sore ini menjadi nilai manfaat banyak orang. Pemirsa, begitulah tadi bincang-bincang kami di Rehat Sore Banyuwangi 1 TV kali ini, dan sampai ketemu lagi dalam program yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demokrat lahir kanggo rakyat, nyambung suara masyarakat. Wong-wong cilik hang dibelani, dadi payunge Banyuwangi. Demokrat lahir kanggo rakyat, nyambung suara masyarakat. Wong-wong cilik hang dibelani, dadi payunge Banyuwangi.